Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aldianto, NIM 21106511015, Prodi Teknik Informatika. Tugas ini tugas pengganti UAS dan UTS. Dalam video kali ini saya membahas tentang dampak negatif dan dampak positif bagi pengguna internet. Pengertian internet dapat diartikan sebagai berikut. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan satu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Saya akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan untuk standar global. Dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Berikut ini kita akan membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari internet. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 4 dampak positif dari pengguna internet. Memangkas jarak dan waktu internet, memudahkan kita dapat mengirim file atau data dari berbagai tempat di seluruh dunia dan dalam waktu yang sangat singkat. Bisa dikatakan itu real time. Maksudnya secara real time itu contohnya seperti kita chattingan. Nah, di situ kan ketika teman kita mengirim pesan, kita bisa langsung baca dan teman kita tahu bahwasanya pesan kita itu sudah dibaca. Itu arti dari kata real time. Yang kedua, mempererat hubungan manusia. Perkembangan dalam penggunaan media sosial juga berperan dalam menjalin hubungan antar manusia. Tidak hanya yang sudah kenal, kita juga bisa berkenalan dengan orang lain yang belum pernah kita kenal maupun kita temui. Tapi tentu ada batasnya dan jangan langsung percaya agar kita tidak tertipu. Untuk yang ketiga, mempermudah urusan manusia dalam berbagai hal. Ini mungkin secara umum bisa kita langsung ke contoh seperti e-commerce, di mana kita bisa langsung memesan barang tanpa datang ke tokonya, dan barangnya akan sampai ke rumah dengan perantara kurir. Demikian juga misalnya seperti kita menggunakan aplikasi transportasi online, kita katakan saja misalnya Gojek dan Grab, Maxim, Drive dan lain-lain. Itu dengan mudah kita bisa urusan selesai, seperti mengantar barang tanpa harus kita pergi. Kita yang bisa langsung melalui GoSend dan lain-lain. Kiranya seperti itu ya. Yang keempat yaitu menambahkan peluang kerja. Dengan internet kita bisa mempermudah mencari dan memberikan informasi pekerjaan dengan praktis. Selain itu kita juga bisa melakukan pekerjaan melalui internet. Seperti saat sekarang kita bisa mengerjakan tugas tanpa harus mengumpulkannya ke sekolah dengan melalui aplikasi tertentu. Seperti yang kita pakai adalah Google Classroom, atau misalnya di sekolah-sekolah lain ada seperti menggunakan media sosial yang lain seperti di rumah belajar, dan atau misalnya seperti menggunakan WhatsApp sebagai media pengirim file ataupun tugas mereka. Internet juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Misalnya di Indonesia itu paling mudah itu adalah berita hoax. Adanya berita palsu yang tidak benar, namun banyak orang percaya. Karena apa? Karena berita ini di-share secara masif dan dengan berbagai cara sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Padahal belum tentu kebenaran dari informasi itu. Nah, untuk itu kamu harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai kamu menjadi korban ya. Untuk menyebarkan informasi yang salah juga nanti ada hukumannya. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu menyebarkan, jangan sampai kamu membuat, dan jangan sampai kamu terpengaruh oleh berita palsu atau berita hoax. Baik, untuk selanjutnya tentang dampak negatif bagi pengguna internet. Selanjutnya ada kriminal. Ada berbagai jenis kriminal yang terjadi di dunia maya atau internet. Ini simpati adanya penjualan barang-barang yang ilegal, adanya penjualan anak-anak ataupun human trafficking, adanya juga prostitusi online, perjudian, dan komunitas-komunitas yang salah jalan. Kita katakan jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang tidak pantas, misalnya berita palsu.
berita palsu, terjadilah permusuhan, biasanya terprovokasi atau membagikan berita palsu, lalu si A melihat dan terpengaruh dan tersinggung atau terprovokasi sehingga terjadilah permusuhan. Atau di internet itu banyak fasilitas yang bisa digunakan yang membuat kita kecanduan, seperti game online dan media sosial. Di Indonesia paling tinggi penggunaan media sosialnya, kita sampai berjam-jam. Bahkan dari survei yang pernah saya lihat, ada yang sampai 8 jam satu hari hanya menggunakan sosial media, bukan untuk pekerjaan. Memang ada pekerjaan orang bersosial media saja, itu seperti penjualan online mereka. Itu kan ada khusus timnya, biasanya disebut dengan media sosial, media strategi. Mereka itu memang khusus kerjanya di sana, jadi kita bisa sampai 8 sampai 9 jam. Itu kerjanya hanya untuk bersosial media. Namun dari survei bukan itu, tetapi yang berumur seperti kalian masih sekolah. Selanjutnya, akibat dari kecanduan ini kamu jadi produktif dalam penggunaan waktu. Kecanduan internet seseorang. Selanjutnya ada juga dampak seperti tersebarnya data pribadi. Kalau di sini dibuat dikatakan potensi tindakan kejahatan. Sebagai besar situs di internet mengharuskan kita untuk memiliki akun untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada dalam pembuatan akun. Seringkali kita diminta untuk melengkapi data diri seperti alamat, foto, nomor telepon, bahkan nomor rekening. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dan jual beli data. Kamu bisa mengecek akun di situs Teguh Aprianto, Wonder dari Indonesia. Jika data kita tersebar, itu kita pernah memasukkan ke suatu website untuk mendaftarkan diri, seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Itu suatu saat bisa tersebar karena keamanan dari sistem itu nggak selamanya terjaga. Data itu bocor, jadi kebocoran datanya paling sering terjadi. Itu istilah disebut dengan data grid. Kamu bisa cari di internet, data yang juga tersebar di internet itu sangat banyak. Dari seluruh dunia disatukan dalam suatu database. Lalu seseorang membuat website untuk mengumpulkan semua untuk kepentingan tertentu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.